Nah, ini kita lagi sama Bapak siapa, Pak? Salam kenal. Saya Viko. Pak Wali Jan. Pak Wali. Bapak di sini udah berapa lama, Pak? Saya kan itu bertiga deh. Halo teman-teman, kali ini aku lagi di Kota Semarang dan aku baru nyampe banget. Rencananya aku mau ke salah satu tempat yang cukup viral beberapa tahun terakhir. Viralnya kenapa? Karena penginapan ini per malamnya cuma Rp4.000. Aku nggak tahu apakah itu bener atau enggak dan gimana informasi detailnya. Aku bakal ke sana. Dan sekarang aku lagi di Kota Semarang. Di Semarang dan di depan stasiun Tawang. Kira-kira karena aku cari kalau pakai Grab itu lumayan susah ya titiknya, jadi aku mau coba jalan aja dan ikuti terus aku untuk jalan-jalan di Kota Semarang. Ini aku di stasiun Tawang Semarang. Teman-teman siapa yang tinggal di Semarang atau udah nggak asing atau sering ke Semarang, tulis di kolom komentar. Nah, ini aku tepat di stasiun Tawang Semarang. Kira-kira buat teman-teman yang asli Semarang, ada informasi makanan apa yang perlu dicoba ketika aku di Semarang, dan harus kemana aja setelah ini, terus apa sih yang menarik di Kota Semarang, tulis di kolom komentar. Wah, Semarang kali ini cukup panas ya teman-teman, tapi kita let's go terus jalan Kota Semarang. Dan suasananya cukup masih panas ya teman-teman, tapi kita akan coba jalan-jalan terus. Ini tulisan Kota Semarang. Aku di depan stasiun Tawang dan kita akan eksplor hal-hal yang menarik di Kota Semarang. Halo teman-teman, selamat pagi dari Kota Semarang. Kali ini aku lagi di Kota Semarang dan teman-teman udah pernah dengar belum? Ada penginapan yang per malamnya cuma bayar Rp4.000. Dan penginapannya ada di belakang ini. Aku bakal ketemu sama Pak Taryono, orang yang mengurus penginapan Pondok Boro. Seperti apa ceritanya lebih lengkap, tonton sampai videonya selesai. Udah siap? Let's go. Oh ya, saya namanya Taryono, biasa dipanggil Mas Yono saya. Oh, Mas Yono. Iya. Sekarang kita lagi di depan Pondok Boro ya, Mas Taryono. Bisa diceritakan lebih detail mungkin, Mas Taryono? Ya, di sini emang Pondok Boro, tempatnya orang perantau ya. Di sini itu penghuninya kisaran 90-an di sini. 90. Sambil lihat-lihat ya, Pak. Siap. Di sini itu banyak, ada yang lesehan sama ada yang kamaran. Lihat yang bentuk kamaran kayak gini ya teman-teman. Ini seperti ini ya, kisaran 2,5 x 2 lah, kecil seperti ini. Ini biasanya diisi berapa orang, Mas? Di sini maksimal 2 orang di sini. Ini jadi teman-teman, ini biasanya diisi sama 2 orang. Di sini dapat fasilitas ya paling cuma lampu, kemudian ada kipas. Lampu sama kipas kayak gini, Mas. Bantal, terus lemek sarap,
itu beli sendiri. Beli sendiri. Tapi ini harganya sama kayak yang di luar itu mas, atau beda? Aslinya hitungannya sama, sama-sama 4.000 satu malam. Cuma kalau kamaran kan bayarnya 1 bulan sekali. Oh, jadi teman-teman 120 satu bulan. 120.000 buat yang model kamaran kayak gini. Ini bayarannya wajib langsung 1 bulan ya, Mas Taryono? Iya, Dan seperti itu. seperti itu. Per bulannya itu 120.000. Nah, Kita oke. lanjut ke gang tengah di sini. Siap. Ya, untuk ASEAN seperti ini. Jadi di sini gang tengah ya. Gang tengah itu dihuni kisaran 20 orang di sini. Ini 20 orang di sini ya mas. Dan tidurnya tanpa kasur gitu, atau ada yang punya kasur sendiri boleh gitu ya? Seperti itu, ada yang punya kasur dia digulung, kalau mau tidur nanti dibuka. Oke. Jadi di sini tidurnya kayak pindang berjejer. Berjejer ya. Di sini tidurnya berjejer kayak gini teman-teman. Jadi dari ujung situ sampai ujung sana. Ini kisaran berapa orang mas yang tidur di sini? 20 orang di sini. 20 orang per baris ini. Iya. Berarti Duanya, dua baris. oh, 2 baris ini 20 orang. totalnya 20 orang. Sebenarnya lumayan luas sih mas. Kalau untuk 20 orang ya, bisa selonjor istilahnya Ya, gitu. kalau nyeritain zaman dulu itu satu kota itu satu orang. Satu kotak ini. Iya, jadi bisa dihuni banyak orang di sini kisaran mungkin katakanlah 40 orang, 50 orang muat zamannya dulu. Monggo pak. Ya ini bapaknya barusan pulang, dia pedagang asongan jualan rokok. Nah, kebanyakan kalau yang tinggal di sini nih aktivitasnya apa mas? Mayoritas itu pedagang di sini. Pedagang. Ada yang jual rokok, ada yang jual perabotan, macam-macam di sini. Gitu. Oke. Kalau mau lihat lagi, Nah ini kita lagi sama bapak siapa pak? Salam kenal. Saya Viko, Pak Kalijan. Pak Wali. Bapak di sini udah berapa lama pak? Saya kayak 73 ding. Dari 73. Iya. Oh gitu. Dan tidurnya dari dulu di sini, sebelah sini bapak. Nah, berarti ini yang paling lama di sini. Paling lama. Di atas, di belakang, terus yang paling lama di sini. Gitu ya pak. Tapi bapak dari mana asalnya? Kebumen deh. Dari Kebumen. Oh Iya. gitu. Dari Kebumen. Iya. Masih sering pulang kampung tapi ya pak ya? Ya sering. Kalau besok Senin pagi pulang. Naik bis gitu atau? Ya ikut Trans deh. Oh ikut Semarang Bawen. travel gitu ya pak ya? Enggak, Oh bukan. Jateng. Oh Trans Jateng. Jateng. Iya. Terus biasanya di rumah berapa hari pak? Ya kadang-kadang ya 5 hari, kadang-kadang 1 minggu, nggak pasti lah. Oh nggak pasti ya pak. Kalau kemarin pas nggak syuting saya lama deh. Di kampungnya? Ya 17 hari deh. Karena teman-teman ternyata tempat ini pernah buat syuting ya pak? Ya pas Pernah buat syuting film. pas gitu. kemarin kan nggak syuting, saya pulang disanguni. Sama ya, Iya, yang syuting. gitu. Terus kesibukannya tiap hari ngapain pak? Ini jualan rokok deh. Jadi bapaknya itu jualan rokok teman-teman. Iya, Di mana ya pak ya? jualan rokok Jualan rokoknya di? di warung-warung di Resan Simpang 5 kayak ada Sera. Terus kalau malam di Pahlawan. Oh Pahlawan. Kalau malam di Pahlawan. Nah ini kelihatan kayak musola ya mas ya? ya ini kita buat musola seperti ini diperuntukkan kepada yang sepuh-sepuh. Maksudnya kan tidak sempat kayak ke masjid atau musola yang di luar loh. Iya. Kita buatin di ala kadarnya, yang penting bisa buat sholat bareng. Buat sholat. Jadi di sini ada musola dikhususkan untuk orang-orang yang udah sepuh atau udah tua yang mungkin capek kalau bolak-balik ke musola atau masjid ya mas ya. Tuh oke. Ini lanjut ke ganglor. Permisi bang, ini mau lihat-lihat. Ini siapa ya? Di Wah sini ada yang lagi makan. ganglor. Oh ganglor. Di ganglor itu ada RT-nya, itu Bang Somad namanya itu. Oh Bang Somad. Yang bertanggung jawab di ganglor. Ini Pak Somad. Ya, Maaf ya Pak ya. maaf, Salam kenal. maaf banget. Bang Somad. Oh ini udah berapa lama Pak di sini Pak? Masuk Semarang tahun 90, domisili di sini 10 tahunan lah lebih. 10 tahun. Kegiatannya apa Pak kalau boleh tahu? Jualan. Jualan. Oh.
Tapi betah ya Pak ya di sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah betah. Tapi sering pulang kampung Pak. Ya sering. Wah. Ya paling 20 hari apa 30 hari pulang. Oke. Yuk, bapaknya lagi makan. Silakan dilanjut ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Di sini dihuni kisaran ya 15 orang lah di sini. 15 orang. Ini ada Pak Marjuki, dia juga pedagang lemek seperti ini. Pak Marjuki. Halo Pak Marjuki. Iya. Salam kenal. Saya Viko. Iya. Pak Marjuki udah berapa lama di sini Pak? Sama 10 tahun Pak. 10 tahun. Ini kegiatannya berarti Jualan. jualan begini ya, lemek gini ya Pak ya. Iya. Ini biasanya buat lesehan kaki lima gitu ya Pak ya, betul. angkringan gitu. Buat tas, buat layar. Asalnya dari mana Pak Marjuki? Jawa Barat. Oh Jawa Barat, oh Sunda teh ya. Iya. Oh gitu. Udah 10 tahun tapi sering pulang kampung juga Pak. Sering, Oh gitu. kadang 1 bulan, ya nggak mesti sih Pak. Karena kalau lagi semangat ya hampir sebulan. Kalau lagi ada rezeki Iya. juga pastinya ya. Betul. Itu. Berarti makasih ya Pak ya, Iya, Pak Marzuki. Di sini udah berapa orang Mas? Di sini Sekarang yang aktif kisaran 15 orang. 15 orang. Ini di Gang Lor. Ini Gang Lor. Ya, Gang. Gang Lor berarti Tadi Gang Tengah. oh, Kemudian kita lanjut ke oke. siap. Gang Kidul. Nah, Kita ke Gang Kidul. di Bang. Iya. Misi ya Bang. Tapi kebanyakan aktivitasnya itu berarti pagi ya Bang ya. Ya, sebelum ke Gang Kidul di sini ada kantor. Nah ini kantor. Jadi kantor ini bukanya jam 5 nyampe jam 8 malam. Jadi buat teman-teman yang Ya. emang mau datang ke sini wajib untuk laporan dulu ya Mas ya. Sekarang laporan ini terlihat ada buku tamu. Nanti bisa kalau ke sini ada keperluan apapun baik mahasiswa ataupun orang yang punya kepentingan khusus langsung temui Mas Taryono. Dari jam berapa Mas kalau boleh tahu? Kisaran jam 5 nyampe jam 8 ya. Jam 5 nyampe jam Jadi 8. di sini syaratnya sederhana. Yang penting ada yang bertanggung jawab di sini. Oh gitu. Tidak semua orang bisa masuk. Yang pastinya punya KTP sama ada yang nanggung lah, maksudnya bertanggung jawab di sini. Nah, Berarti kebanyakan orang-orang di sini dibawa sama orang yang sebelumnya udah tinggal di sini ya? Oh jadi, gitu. Ya awalnya saudara, kemudian ada teman-teman lah, karena udah kenal dari pihak dalam ada yang nanggung, kita monggo dipersilakan. Oh gitu. Oke. Untuk lainnya yang tidak ada yang nanggung boleh main di sini silaturahmi, kita monggo di sini. Cuma untuk apa menyewa di sini belum boleh ya. Oh iya, Karena tidak berarti. ada yang nanggung. Nah ini teman-teman catatannya. Ini di Pondok Buro bukan untuk umum ya, Mas Taryono. Jadi ini emang kebanyakan yang nginep di sini atau yang tinggal di sini tuh udah saling kenal lah istilahnya gitu. Dan ada pihak yang bertanggung jawab kalau suatu saat terjadi hal yang nggak diinginkan. Ya, pastinya buat mempermudah administrasi juga. Nah, betul. Oke. Oke, ini Gang Lor. Kita ke Gang Lor teman-teman. Ini karena kebetulan kita reviewnya pagi, jadi rata-rata beraktivitas pagi ya Mas ya. Ini mayoritas orang dagang sih. Hmm, Tadi kisaran jam 6 udah berangkat semua. gitu. Jadi di Gang Kidul ini kisaran 13 orang di sini. 13 orang ini paling slow, paling jembar ya kan. Iya. Penghuninya 13 orang seperti ini. Ini banyak yang sepuh-sepuh malah yang di sini. Yang di sini malah yang sepuh-sepuh ya. Jadi teman-teman buat di gang ini nih ada 13 orang. Jadi kata Mas Yono tadi lebih jembar. Kalau kata orang Jawa itu jembar atau lebih luas lah. Nah ini teman-teman. Dan kita langsung lanjut ya Mas Yono. Habis ini kemana Mas? Kita ke Loteng Tengah. Loteng Tengah. Untuk ke Loteng Tengah naiknya tangga seperti ini, Iya. kita ya harus hati-hati ya. Oh, iya. seperti ini ya. Ini kita mau naik ke loteng ya teman-teman. Ini loteng tengah ya Mas. Ya. Kita coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penampakan loteng tengah kayak gini teman-teman.
Di loteng tengah ini dihuni kisaran 12 orang di sini. 12 orang. Ya, untuk yang aktif. Jadi ya ala kadarnya seperti ini, fasilitas tetap cuma lampu sama kipas aja. Lampu sama kipas. Untuk lainnya, untuk alasnya, untuk kasurnya dia bawa sendiri. Cuma kayak kalau ini karena naik tangga ya Mas ya, Iya. lumayan curam juga ini, kayak yang sepuh-sepuh jarang yang di atas ya. Atau Malah ada? Itu yang sepuh-sepuh milih di sini. Oh gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin dari dulunya emang udah cocok di sini. Oh iya iya. Iya. Untuk naik turun kan karena udah biasa ya. Iya. Padahal lumayan curam sebenarnya teman-teman, tapi Kenyamanannya Kenyamanan. aja karena udah lama di sini toh. iya. Dulu udah disaranin untuk tidur di bawah. Cuma karena udah terbiasa tidur di sini, dia nyaman di sini. Oh gitu. Siap-siap. Ini loteng wetan. Ini loteng wetan. Yuk. Enggak, tadi saya bilang ini loteng tengah ya. Iya. Yang wetan sana. Oh berarti ini loteng tengah. Oke, siap. Kita kembali turun teman-teman. Masih sanggup naik ya ini. Oh siap, sanggup. Loteng wetannya. Kita ke loteng wetan. Tadi di loteng tengah ya teman-teman. Nah, jadi ini lebih ekstrim lagi naiknya, harus hati-hati. Oh iya, Cuma oke. karena udah terbiasa ya aman-aman aja. Siap. Harus hati-hati. Cuma ini kalau malam Malam ada kelihatan kan ya Mas tangganya ya? Oh ada lampunya teman-teman. Nah ini di loteng. Maaf ya Pak ya. Misi. apa tadi ya? Ngapunten Terus Pak. memiliki niki loh dihuni kisaran paling 7 orang lebih sedikit di sini. Karena emang naiknya lebih ekstrim. Iya iya. Di sini mayoritas orang dagang asongan kayak jualan rokok seperti itu. Oh siap siap. Dia berangkatnya malam, pulangnya pagi tadi itu subuh. Kemudian sebagian ada yang istirahat, sebagian ada yang gulaan rokok. Oh iya siap siap. Ini loteng wetan ya Mas. Ya, Oke kita lanjut. siap. Takut ganggu bapaknya. Harus hati-hati ya. Oh iya. Kemudian lanjut ke kamar-kamar. Kalau Oh, mau ya. kamar-kamar Siap. yang di atas, Kita mau lihat ke kamar-kamar yang di atas situ teman-teman. Ini baru ya Mas Yono ya? kalau yang baru yang di atas, Oh, kalau yang di yang atas. lama di bawah seperti ini. Oh iya, iya. Ada 2 kamar ini. Oke. Dan kalau mau lihat yang di atas, seperti ini. Nah, ini yang di kamar di loteng ya seperti ini. Ini kasih contoh yang masih kosong seperti ini. Ini Paling ukuran 2x3 lah seperti ini alat kadarnya. ini maksimal berapa orang Mas? Maksimal 2 orang di sini. 2 orang. Seperti ini. Oke. Ya, sebenarnya seperti inilah. Ini udah ada lampunya. Ini lebih sempit dikit ini. Daripada yang tadi ya Mas ya? Siap. Dapat lampu buat ngetes ada. Kita tapang lemeng udah saya kondisikan bersih, tinggal lempatin aja. Siap. Paling dari pihak penghuni nanti bawa bantal sama kasur aja di sini. Sama.
Tapi ini setiap kamar ada saklarnya berarti Mas? Ada kumpul. Sama colokannya ya? Iya. Kalau mau bawa kipas boleh? Atau Boleh, ada iuran listrik lagi gitu Mas? Kalau karena ini baru, jadi belum ada kipasnya. Jadi nanti bisa dikondisikan lah masalah kipas. Oke, siap-siap. Kita lanjut ke... Kemudian saya kasih tahu di kamar mandinya. Nah, ya kita mau lihat kondisi kamar mandinya ya teman-teman. Ini untuk tadi berarti kita lewat pintu depan ya Mas ya? Iya. Oh Nanti gitu. kita bisa cek di pintu belakang. Ini lorong tengah, betul ya Mas ya? Lorong tengah. Terus kita mau lihat kamar mandinya. Silakan Mas. Saya cek dulu. Ini kan Iya, kamar siap. mandi satu. Ah. Satu cuma buat bersama. Oh gitu, Bareng-bareng. siap-siap. Buat Jadi ini bersama. kamar mandinya karena sharing, jadi mau dicek takutnya ada yang lagi mandi gitu. Nah, kita langsung ke kamar mandinya teman-teman. Ini kondisi kamar mandinya. Misi apa ya? Ya, silakan. Seperti ini kamar mandinya. Ada satu sumur ini toh. Nanti untuk mandi apa nyuci bareng-bareng di sini. Bisa penuh. Kalau sore itu mandi penuh. Bahkan timbanya bisa nyampe 20 timba. 20 timba. Anjurin satu orang punya satu. Oh, gitu. Ini dari pihak tuan rumah ngasih fasilitas timba. Kemudian di sini ada buat wudhu ya. Buat wudhu. Ini tempat wudhunya. Ini buat wudhu. Kemudian ada yang yang lebih besar seperti ini. Gitu. Oh, iya. Tapi air lancar ya Mas ya? Lancar. Jadi ini bangunan dari Belanda dulu seperti ini. Mas ini sumurnya dari zaman Belanda ya? Iya. Jadi tidak pernah kering di sini. Iya sih, itu kelihatannya juga dalam juga ya Mas. Kalau kemarau malah lebih jernih lagi, malah itu. Nah, ini kamar mandinya ya teman-teman. Jadi kalau mau mandi kita olahraga dulu ya Mas ya? Iya. Olahraga kita nimba pakai alat manual kayak gini, teman-teman. Jadi ini yang disediain tapi dianjurkan buat orang yang tinggal di sini nih punya satu ya Mas ya? Biar tidak rebutan. Biar nggak rebutan kata Mas Yono. Oke. Jadi di sini buat jemuran di sini, nanti dicandelin di sini, terus sama yang di sana. Oh, di atas ada ya Mas. Oh, iya. Oke, ini kamar mandinya. Jadi di sini mandinya rame-rame teman-teman, karena emang cuma satu di tempat ini ya Mas ya. Di sebelah sini. Jadi mungkin untuk orang baru canggung kali ya Mas. Tapi kalau orang lama udah biasa. Tuh. Oke, di sini kan kamar mandi, kita lihat di WC-nya. Mari. Nah ini WC-nya ya teman-teman. Oke. Di Oh, ya? sini WC-nya seperti ini. Hmm. WC-nya ada 5. Oh ada 5 ya. Jadi untuk berak itu bareng-bareng berjamaah juga. Dan terbuka ya Mas. Udah terbiasa. Udah terbiasa. Syaratnya cuma yang penting pertama ngambil ember kosong, nimba di sana di sumur sana atau nanti di bawah sini seperti itu. Jadi teman-teman bisa Seperti ini. berjejer ya. Nah, Dicontohin loh sama Mas Yono. Ini bareng-bareng biasanya ngobrol-ngobrol biasa di sini. Ah. Karena udah biasa ya. Udah nggak canggung lah ya Mas. Iya. Di sini ada 5, jadi teman-teman bisa kongko di sini nih sambil ngobrol aktivitas seharian gitu. Oke, siap Mas Yono. Kemudian kita kasih tahu di sini ada hiburannya juga di sini. Oh ada hiburannya kata Mas Yono. Kita lihat teman-teman hiburannya apa?
hiburannya warga ya ini nonton Oh, ini bareng. jadi kita bisa nonton TV di sini bareng-bareng ya Mas. Nanti kalau pas ada main bola apa kan di sini bareng penuh di sini. Jadi sering nonton timnas nobar di sini ya Mas ya. Iya, ada Gitu. fasilitas TV buat umum di sini. Buat Tuh. penghuninya maksudnya. Terus rata-rata yang di sini tuh punya kendaraan motor sendiri atau enggak Mas? Ya itu sekarang zaman sekarang kan lebih mudah ya. Ya. Jadi untuk yang perantau-perantau dimudahkan bawa motor biar gampang. Misalkan di sini 1 bulan pulang biasanya naik bis 1 hari cuma 4 jam nyampe rumah gitu seperti itu. Cuma parkirannya terbatas ya kayaknya Mas. Iya kayak tadi parkirannya penuh. Sebagian ada yang di luar juga. Jadi tadi di sebelah sana ada parkiran ya teman-teman. Tadi kelihatan banyak motor, di sini juga ada, tapi cuma beberapa motor ya Mas, karena emang lahannya nggak memungkinkan ya Mas ya. Iya. Gitu. Oke, ini berarti sana pintu apa Mas? Ini pintu belakang ya. Ini kalau sekarang belakang ya, nek dulu emang depan karena sungainya dulu kan ada kapal yang lewat sini. Bisa dilihat ya. Nah, ini pintu belakang teman-teman. Iya, Mbak. Misi ya Pak. Ini bapaknya lagi pengrajin. Nah, ini pintu belakang teman-teman. Dulunya ini kapalnya lewat sini dulu. Oh, dulu kapal lewat sini. Berhenti di sini, terus tempat barang di sini. Katanya dulu ini gudang. Oh, jadi Pondok Boro ini awalnya gudang ya Mas? Iya. Dan Pondok Boro ini dari tahun berapa Mas? Kisaran 1926. 1926, berarti udah lama banget ya. Zamannya dulu itu dikelola sama Pak Kaji Darmin. Pak Kaji Darmin. Dan sekarang? Sekarang di era sekarang ketemu sama cucunya Oh, cucunya. Pak Wowo yang tadi malam kita ketemu. Ah iya betul. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Pondok Boro, kita Pondok Boro udah punya aturan mulai sekarang itu wajib untuk izin lah ya Mas ya. Iya. Nggak boleh sembarangan ngevlog atau tiba-tiba datang terus ngambil video di Pondok Boro. Jadi teman-teman juga tolong hargai peraturan yang ada, respect sama pemilik dan pengelola atau penghuni yang ada di Pondok Boro. Gitu ya Mas ya. Oke, berarti udah ya Mas. Kita tadi masuk dari pintu depan dan berakhir ke pintu belakang yang sampingnya tepat di sungai apa ini Mas? Ini namanya Sungai Gang Lombok ini. Sungai Gang Lombok, teman-teman, Sungai Gang Lombok. Oke. Jadi itulah kehidupan orang-orang di Pondok Boro. Kalau boleh tahu Pondok Boro itu apa sih Mas? Asal mulanya Pondok Boro. Itu aslinya kan tempat ya, tempat buat apa ya? Nek Boro, pondok Boro tempat. Boro itu orang dari kampung. Dan tempat itu bagi perantau lah intinya seperti itu. Jadi Pondok Boro emang dulunya tempat untuk singgah para perantau ya, seperti itu gitu. jelasnya. Gitu. Oke. Terima kasih ya Mas Yono untuk penjelasannya, dan buat teman-teman sekali lagi kalau mau mampir ke Pondok Boro boleh, asal mengikuti peraturan yang udah diterapkan di Pondok Boro dan teman-teman wajib menghargai itu. Oke. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.